Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Bernadetta Aurelia Hocu dengan NIM 2403010121. Perkenalkan, nama saya Krisya Puwaru dengan NIM 2403000113. Kami dari kelas 3C. Di video kali ini kami akan menjelaskan resume materi dari mata kuliah dasar-dasar logika dan filsafat umum. Nah, di video kali ini kami akan membawakan penjelasannya dalam bentuk podcast. So, enjoy watching! Hai teman-teman, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa itu filsafat. Jadi teman-teman, filsafat sendiri ialah aktivitas berpikir kritis, mendalam dan juga sistematis, serta relektif mencari kebenaran tentang hakikat manusia, kehidupan dan juga alam semesta. Nah, berikutnya, mengapa sih kita perlu belajar filsafat? Yang pertama, agar kita tidak mudah ikut-ikutan orang lain dalam hal bertindak dan melakukan sesuatu. Tetapi kita bisa berpikir secara rasional menggunakan akal pikiran kita sendiri. Yang kedua, agar kita berani bertanya jika ada hal-hal yang tidak make sense atau masuk akal menurut kita. Dan yang ketiga adalah agar kita punya dasar yang logis saat kita ingin mengambil atau membuat sebuah keputusan. Jadi, filsafat itu merupakan seni bertanya lebih dalam tentang kehidupan, ilmu pengetahuan, dan juga nilai. Sehingga kita tidak hanya pintar secara teknis, tetapi kita juga bijak dalam hal berpikir dan juga bertindak. Jadi, filsafat sendiri juga penting dalam administrasi publik karena dapat memberikan landasan etika, nilai, dan juga pemahaman mendalam tentang hakikat pelayanan publik. Nah, membantu administrator berpikir kritis, holistik, adaptif, dan juga manusiawi. Nah, serta mempertanyakan mengapa dibalik bagaimana. Dan dalam tata kelola untuk mencapai tujuan negara demi kesejahteraan masyarakat bukan sekedar efisiensi mekanisme. Kira-kira teman Au bisa jelasin nggak ke penonton bagaimana ciri-ciri berpikir secara filsafat? Oke, baik. Ciri-ciri dalam berpikir secara kefilsafatan yang pertama adalah komprehensif dan juga mendalam. Kita tidak cepat puas dengan jawaban yang dangkal. Yang kedua adalah konseptual. Kita tidak berhenti pada fakta kasat mata, tetapi kita berusaha untuk mencari makna dan konsep di baliknya. Yang ketiga, koheren dan juga konsisten. Pemikiran kita harus saling berhubungan, saling terkait, runtut, dan tidak boleh saling bertentangan. Yang keempat, rasional. Kita berpikir menggunakan akal dan juga logika, bukan mitos dan juga prasangka. Yang kelima, bebas dan juga kritis. Kita selalu mempertanyakan hal-hal yang tidak masuk akal. Yang keenam, bertanggung jawab. Kita harus mampu bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan apa yang kita pikirkan. Nah, berikutnya nih teman Kinsi, kira-kira teman Kinsi bisa nggak ya jelasin ke teman-teman yang lagi nonton bagaimana sih gaya berpikir dalam berfilsafat itu? Oke, jadi supaya teman-teman semua tahu bagaimana gaya berpikir dalam filsafat, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu ada spekulatif. Nah, spekulatif sendiri itu bagaimana berpikir dengan dugaan awal berdasarkan rasa ingin tahu maksudnya, oke. Dan meski belum terbukti benar. Kemudian yang kedua itu ada relektif, di mana relektif itu berpikir dengan merenung secara mendalam tentang keyakinan atau keputusan hidup. Ketiga, kritis, di mana berpikir dengan tidak mudah percaya, tetapi menganalisis, menguji, dan membandingkan informasi. Keempat, sistematis. Nah, berpikir terstruktur, runtun, dan juga teratur. Kelima, humanistis, berpikir dengan menekankan nilai kemanusiaan, empati, dan tujuan hidup manusia. Keenam, analitis, berpikir dengan membongkar ide menjadi bagian kecil agar lebih mudah dipahami secara logis. Teman-teman tahu tidak? Pencarian kebenaran tentang manusia melalui filsafat dan ilmu pengetahuan merupakan waktu dan perjalanan yang begitu panjang. Hal ini melibatkan pergeseran dari berbagai paradigma dan juga pergeseran dari mitos ke logos. Nah, teman-teman perlu ketahui apa itu mitos dan apa itu logos. Nah, mitos sendiri merupakan cerita yang diwariskan secara turun-temurun yang menjelaskan dunia dengan cara simbolik dan juga religius. Nah, sedangkan logos sendiri ialah bagaimana upaya atau cara berpikir yang mengandalkan logika dan pikiran rasional untuk memahami realitas. Nah, dengan munculnya ini, maka pemikiran rasional ini manusia mulai mencoba mencari pengetahuan yang lebih sistematis dan dapat diuji kebenarannya yang kemudian berkembang menjadi metode ilmiah. Metode ilmiah sendiri merupakan cara dari para ilmuwan untuk memperoleh pengetahuan yang benar dan dapat diuji secara empiris. Relasi dari filsafat, sains, dan juga agama. Nah, saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari ketiganya dari aspek pertanyaan, metode, orientasi, dan juga sumber kebenarannya. Yang pertama adalah filsafat.
Filsafat itu bertanya tentang mengapa sesuatu terjadi, sedangkan sains bertanya tentang bagaimana sesuatu terjadi, dan agama bertanya tentang untuk apa sesuatu itu dilakukan atau terjadi. Yang kedua adalah aspek metode. Filsafat menggunakan metode rasional dan juga reflektif, sedangkan sains empiris dan juga eksperimental. Agama menggunakan metode iman dan juga wahyu. Yang ketiga adalah aspek orientasi. Filsafat berorientasi pada hakikat dan juga makna, sedangkan sains berorientasi pada fakta dan juga hukum alam. Agama sendiri berorientasi pada moral dan juga keselamatan. Sedangkan sumber kebenarannya, filsafat sendiri bersumber dari akal, sedangkan sains dari fakta dan juga agama dari wahyu atau kepercayaan menurut keyakinan masing-masing. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan antara ketiganya, yaitu sama-sama mencari kebenaran, yang kedua memberi orientasi hidup, yang ketiga membentuk cara pandang manusia terhadap realitas, dan yang keempat bisa saling melengkapi. Sains menjelaskan bagaimana hujan turun, filsafat bertanya mengapa air berputar dalam siklus, dan agama menegaskan hujan sebagai rahmat Tuhan. Perbandingan dari Rasionalisme dan juga empirisme. Nah, di sini aspek perbandingan yang pertama adalah sumber pengetahuan. Rasionalisme sendiri bersumber dari akal budi, ide bawaan manusia dari lahir, dan juga deduksi. Aspek yang kedua adalah bentuk pengetahuan. Pengetahuan yang pertama adalah a priori knowledge atau pengetahuan yang diperoleh tanpa mengalami terlebih dahulu. Yang kedua universal, dan juga yang ketiga pasti. Contohnya adalah manusia akan mati pada waktunya. Kita tidak perlu mengalami hal ini terlebih dahulu, tetapi fakta bahwa manusia akan mati pada hakikatnya merupakan fakta umum yang telah diketahui semua manusia di dunia ini. Berikutnya adalah metode utama dalam rasionalisme. Nah, dalam rasionalisme sendiri menggunakan metode deduktif. Nah, berikutnya adalah tokoh utama dalam rasionalisme. Dalam rasionalisme terdapat 3 tokoh utama. Yang pertama adalah Descartes, yang kedua Spinoza, dan yang ketiga Leibniz. Sedangkan kritik untuk rasionalisme sendiri adalah terlalu spekulatif. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan dari empirisme berdasarkan sumber pengetahuan, yaitu berdasarkan pengalaman indrawi, observasi, dan juga induksi. Kemudian dari bentuk pengetahuan yaitu a posteriori atau setelah pengalaman, contohnya cabai itu terasa pedih setelah kita mengonsumsinya. Dari metode utama yaitu induktif, dan juga tokoh utamanya itu Berkeley dan juga Hume. Dan kritik terhadap empirisme sendiri yaitu terlalu skeptis, relativistik. Teman Kinsey, kamu tahu nggak aliran selain aliran rasionalisme dan juga empirisme yang kita bahas tadi? Apa tuh, Au? Nah, alirannya yaitu adalah aliran kritisme dari Immanuel Kant. Jadi, Immanuel Kant itu merupakan filsuf besar asal Prusia Jerman pada masa abad pencerahan. Nah, aliran kritisme ini muncul sebagai koreksi terhadap 2 aliran besar filsafat, yaitu rasionalisme dan juga empirisme yang barusan kita jelasin tadi. Nah, dalam aliran kritisme ini terdapat yang namanya fenomena dan juga noumena. Kira-kira fenomena dan noumena itu apa sih? Jadi, fenomena sendiri ialah di mana dunia sebagaimana yang kita alami dan kita ketahui. Ini adalah objek pengetahuan yang nyata bagi manusia. Kemudian, noumena sendiri yaitu realitas yang sebenarnya terlepas dari bagaimana kita melihat atau memikirkannya. Nah, sebelum kita mengetahui hal tersebut dikatakan sebagai noumena, sedangkan setelah kita mengetahuinya atau memikirkannya itu disebut sebagai fenomena. 3 cabang dalam filsafat. Apa aja sih? Nah, yang pertama ada ontologi. Ontologi sendiri mempelajari tentang hakikat segala sesuatu yang ada, seperti kebenaran, realitas, Tuhan, jiwa, waktu, dan juga ruang. Yang kedua adalah cabang epistemologi. Nah, cabang epistemologi sendiri membahas pengetahuan, sumbernya, metode untuk mendapatkannya, dan juga batas-batas kebenarannya. Dan yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi merupakan studi tentang nilai, baik dan buruk, indah dan jelek, mencakup etika atau moral, dan juga estetika atau keindahan. Kira-kira gimana ya pengalamannya? Kita tanya Kak Kinsey dulu nih.
itu tentu saja sangat menyenangkan karena seperti yang kita ketahui Bapak Dr. Syukur ini dosen-dosen yang termasuk bisa dikategorikan sebagai dosen asik karena metode pembelajarannya itu sangat-sangat kekinian. Oke, kalau dari Kak Au sendiri bagaimana Kak Au? Oke, kalau dari aku nih ya, pengalaman selama mengikuti proses perkuliahan bersama dengan Pak Dr. Syukur, yang pertama itu pasti sangat menyenangkan ya, karena Pak Dr. Syukur itu memiliki kepribadian yang begitu sangat humoris, sehingga waktu pembelajaran dalam ruangan kelas itu tidak terkesan kaku, tetapi juga sangat menyenangkan, dan juga materi yang dijelaskan itu mampu dengan mudah kami sebagai mahasiswa cerna, karena Pak Syukur sendiri menjelaskannya dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh kami sebagai mahasiswa. Sekian saja dari kami berdua. See you di podcast selanjutnya. Bye-bye.